Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gelapnya malam dan sunyinya perjalanan Solo Jogja, ada satu titik yang tak pernah disebut dengan suara keras KM11. Sebuah tempat yang tampak biasa saat siang, namun berubah menjadi lorong sunyi yang menelan suara, cahaya, dan keberanian siapapun yang melintas ketika malam tiba. Tidak ada angin yang berhembus, tidak ada hewan yang bersuara, seolah alam pun enggan menyentuhnya. Sudah puluhan kisah beredar. Pengendara yang mendengar langkah kaki tak terlihat, perempuan yang berdiri tanpa bayangan, hingga motor yang melaju sendiri tanpa pengendara. Tapi tidak satu pun yang benar-benar ingin membuktikan. Sebab sekali seseorang berhenti di KM11, biasanya bukan hanya tubuhnya yang hilang, tetapi juga suaranya, namanya, bahkan ingatan tentang dirinya perlahan memudar dari orang-orang terdekat. Malam itu, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan jalan mendadak terasa lebih panjang, ada seorang pria bernama Handoko yang melintas tanpa tahu bahwa ia hanyalah tamu baru bagi kegelapan yang sudah lama lapar. Dan ketika langkah pertama memasuki wilayah KM11 diambil, tidak ada jalan kembali. Handoko menguap panjang saat jam dinding warung kopi pinggir jalan menunjukkan jam 1:43. Ia baru selesai mengantar barang dari Boyolali dan harus kembali ke Jogja melewati jalur Solo Jogja. Teman-temannya sudah berulang kali memperingatkan agar tidak melintas lewat KM11 pada dini hari. Tapi Handoko bukan tipe yang percaya takhayul. Baginya, yang menakutkan adalah polisi razia mendadak atau ban bocor di tengah malam, bukan hantu. Ia merapikan jaket kulitnya yang sudah mulai aus, memasang helm, lalu menyalakan motor bebek tuanya. Suara mesin yang serak menjadi satu satania hal yang menemaninya melaju di jalan gelap itu. Angin malam menyapu wajahnya, dingin tetapi membuatnya segar dari kantuk. Jalanan begitu sunyi, sepi seperti dunia hanya tersisa dirinya seorang. Namun, ada sesuatu yang mengganggu sejak ia memasuki kilometer 9. Udara semakin berat, seperti berisi kabut tak terlihat. Ada bau aneh, samar seperti tanah basah bercampur sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Handoko menurunkan kecepatan. Ia sempat menengok kiri, lalu kanan. Tidak ada apa-apa kecuali deretan pohon jati yang berdiri kaku. Ketika memasuki KM10, motor Handoko mendadak tersendat. Ia mengumpat pelan. "Walah, kok ya rewel ning wektu kaya ngene?" gumamnya. Ia memelankan motor, memeriksa suara mesin, lalu menambah gas. Motor kembali normal, meski getarannya terasa tidak biasa. Handoko mengabaikannya. Ia hanya ingin cepat sampai rumah. Dan tepat ketika ia melewati papan tua, bertuliskan KM11. Suasana berubah drastis. Angin mendadak berhenti sama sekali. Daun-daun pohon tidak bergerak. Bahkan suara serangga hilang seperti ada yang mematikan seluruh kehidupan di sekelilingnya. Handoko menggigil kecil. Ia tidak tahu kenapa, tapi tengkuknya terasa berat. Seperti ada tatapan yang mengawasinya dari balik gelap. Ia menambah gas. Motor melaju, tapi tiba-tiba, di tengah jalan, dalam jarak beberapa meter, terlihat sesosok bayangan berdiri. Awalnya Handoko mengira itu warga yang hendak menyeberang. Tetapi makin dekat, bayangan itu tidak bergerak sedikit pun. Diam, tegak, seperti patung. Handoko menekan rem. Motor berhenti beberapa meter di depan sosok itu. "Mbah, sampean nopan delok no ing tengah dalan?" tanya Handoko. Meski suaranya goyah, namun sosok itu tidak menjawab. Perlahan, Handoko menyadari sesuatu. Tubuh itu kurus sekali. Terlalu kurus untuk ukuran manusia biasa. Bajunya seperti kebaya kusut yang menempel pada rangka tubuh, dan rambutnya menjuntai tak terurus menutupi hampir seluruh wajah. Handoko menelan ludah. Ia tidak mau percaya hal aneh. Mungkin wong ilang, atau wong edan, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi saat angin kembali bertiup, rambut sosok itu terangkat sedikit. Handoko melihat sekilas pipinya, atau lebih tepatnya, tulang pipi yang menjebol kulit tipis. Seperti wajah itu sudah terlalu lama tidak menjadi wajah manusia. Handoko spontan memundurkan motornya. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia ingin berbalik arah. Tetapi jalan terlalu sempit dan pepohonan terlalu rapat. Saat ia hendak berputar, suara pelan muncul. Suara yang tidak seharusnya ada di tempat itu. "Handoko?" Handoko membeku. Suaranya lirih, serak, namun jelas memanggil namanya. Ia menoleh perlahan. Sosok perempuan itu sekarang menunduk. Bahunya berguncang seolah menahan tawa atau tangis Handoko, tidak tahu. Namun, rambut panjang itu sedikit terangkat, memperlihatkan bibir hitam kebiruan yang bergerak pelan. "Kau wis bali." Handoko merinding.
Ia tidak mengenal perempuan itu. Ia tidak pernah melihat perempuan itu sepanjang hidupnya. Namun, bagaimana mungkin ia tahu namanya? Handoko menyalakan motor, tangannya bergetar. Ia memaksa motor berbalik arah walau hampir terjatuh. Namun saat ia berhasil berputar, sosok itu tidak lagi di depannya. Handoko menghela napas lega hanya 1 detik, karena ketika ia memandang spion, perempuan itu berdiri tepat di belakangnya. Sangat dekat, seolah menempel pada jok belakang motor. Matanya kosong tanpa bola mata, dan mulutnya bergerak pelan. Handoko menjerit dan tancap gas secepat mungkin. Motor meraung panjang, menembus gelap. Suara tertawa lirih mengikuti dari belakang, entah dari mana. Lebih buruk lagi, sepanjang jalan bayangan tubuh perempuan itu seperti terlihat merayap di antara pepohonan, mengikuti laju motor tanpa suara langkah. Handoko merasa kakinya mati rasa. Tangan yang memegang gas bergetar. Udara semakin dingin, napasnya sendiri terdengar bergema. Setelah ratusan meter, suara tawa itu menghilang. Motor stable. Handoko tidak berani melihat spion. Ia hanya fokus pada satu hal, keluar dari KM-11 secepat mungkin. Namun ketika ia pikir semuanya sudah selesai, ada suara yang terdengar dari jok belakang. Pelan, serak, sangat dekat. Aku durung rampung. Handoko. Dan pada saat itu, motor Handoko seperti kehilangan gravitasi. Seolah ada sesuatu yang duduk di jok belakang, menambah beban secara tiba-tiba. Handoko ingin menjerit, namun suaranya tercekat. Ia baru menyadari satu hal yang membuat darahnya beku, aroma tanah basah bercampur darah yang sejak KM-9 kini sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Handoko memacu motornya tanpa menoleh sedikit pun. Dadanya sesak, napasnya tak beraturan. Seakan ada tali tak terlihat yang membelit paru-paru Nia setiap kali suara itu muncul di belakangnya. Motor bergetar hebat, seperti menahan beban 2 orang. Handoko tahu betul, ia sendirian. Tapi tubuhnya terasa berat, sangat berat. Tolong, ojo nengburiku, gumam Handoko dengan suara putus asa. Ia tidak berbicara pada siapapun yang hidup. Ia hanya berharap apapun yang mengikutinya mau pergi. Namun suara lirih itu kembali terdengar. Lebih jelas, tepat di samping telinganya. Aku seng ngeterke kowe. Bali, Handoko tersentak kaget. Tubuhnya hampir limbung. Ia tak bisa menahan diri lagi ya melirik spion. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat jantungnya berhenti berdetak. Sosok perempuan itu kini duduk di jok belakang motor. Tidak merayap, tidak berdiri melainkan duduk rapi seperti penumpang biasa. Kebayanya compang-camping. Kulit wajahnya retak seperti tanah kering. Kedua mata kosong itu lurus menatap Handoko. Tanpa kedipan, Handoko spontan membalikan wajah. Ia tidak berani menatap spion lagi. Tapi semakin ia menghindar, semakin dekat suara perempuan itu bertiup di lehernya. Nafas dingin, lembab, bahkan terasa seperti menyisakan embun di kulitnya. Kowe, durung. Bayar Handoko, bayar opo? Teriak Handoko dengan panik. Perempuan itu tidak menjawab. Yang terdengar hanya suara lirih yang mirip tawa tertahan. Motor semakin sulit dikendalikan. Setang terasa seperti ditarik dari arah berlawanan. Handoko berusaha menjaga keseimbangan, namun jalannya mulai berbelok sendiri. Tiba-tiba, Handoko mendengar suara langkah di samping kiri dan kanan jalan. Bukan dari satu orang, tapi banyak. Ia menoleh sekilas. Di antara pepohonan, bayangan-bayangan gelap berdiri berjajar. Menatapnya tanpa mata, hanya bentuk manusia yang hitam pekat. Mereka semua menghadap Handoko. Mengikuti kemanapun motor itu melaju, Handoko mulai menangis. Meski tanpa suara, ia mencoba membaca doa dalam hati, tapi lidahnya kaku. Kepalanya berputar, seperti ada seseorang yang memegang tengkuknya dan memaksa menunduk. Kilatan bayangan melintas cepat di depan motor sosok perempuan itu, berulang kali muncul dan hilang. Kadang di kanan, kadang di kiri, kadang tepat di depan stang. Setiap kemunculannya, tubuhnya seperti patah balung, bergerak tidak wajar, seolah tulangnya tidak tersusun dengan benar. Handoko mulai kehilangan kendali. Ya Allah, tulang aku. Suaranya serak. Namun sebelum ia sempat selesai, motor mati total. Lampu padam, suaranya membisu. Handoko mengerem mendadak hingga hampir terpelanting. Jalan di depannya gelap pekat, tidak ada cahaya sama sekali, seolah malam menelan dunia dalam satu tegukan. Keheningan yang mengerikan menyelimuti. Handoko menatap sekeliling dengan napas megap-megap. Ia bisa merasakan kehadiran di dekatnya. Sangat dekat, terlalu dekat. Perlahan, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Sentuhan dingin, kaku, dan berat. Jari-jarinya panjang, seperti tulang tanpa daging. Seketika Handoko melompat turun dari motor,
menyingkir sejauh mungkin. Ia jatuh tersungkur, lututnya terluka. Namun rasa sakit itu tidak ada artinya dibandingkan rasa takut yang membekap seluruh tubuh. Motor tetap diam di sana. Namun yang duduk di jok belakang adalah perempuan itu. Kepalanya kini menunduk, rambut menjuntai menutupi wajah. Bahunya bergerak naik turun, seperti sedang tertawa pelan. Perlahan, ia mengangkat kepala. Handoko bisa mendengar tuling-tuling lehernya berderak satu persatu. Ketika wajah itu muncul dari balik rambut, Handoko sempoyongan. Mata itu kosong, namun seperti menelan cahaya. Bibir itu menghitam, retak, seolah pernah dijahit dan robek paksa. Kulit itu pucat, hampir transparan, dan ia tersenyum. Lebar sekali. Kowe wis tekan kene. Handoko. Handoko menjerit tanpa suara. Tubuhnya membeku. Tangannya gemetar hebat. Aku ora ngerti. Aku ora tahu ketemu kowe. Aku ora salah apa-apa. Suaranya pecah. Perempuan itu menggeleng perlahan, tapi gerakannya seperti boneka rusak. Kemudian ia menunjuk jalan yang terbentang di depan mereka. Jalan gelap yang tampak lebih panjang dan lebih sunyi dari biasanya. Iki, dalan Bali. Dalan sing tau kowe lewati, senajan awakmu, ora eling Handoko terdiam. Kata-kata itu menusuk kepalanya. Bali, kembali, apa yang ia tinggalkan, apa yang ia lupakan. Perempuan itu semakin mendekat. Langkahnya pelan, tapi bentuk kakinya tidak menyentuh tanah. Suara desis mengiringi setiap gerakannya. KM11, ora mong dalan, nanging, lawang sing, tau kau bukak, lan saiki, kudu kowe tutup. Handoko mundur beberapa langkah, hingga punggungnya membentur batang pohon besar. Nafasnya tersengal. Dadanya seperti digeritik rasa dingin dari dalam, bukan dari luar. Ia mencoba mengingat sesuatu apa saja yang mungkin membuat perempuan itu mengenalnya. Tapi tidak ada. Kepalanya kosong seperti kabut tebal yang menutupi kenangan. Perempuan itu kini hanya berjarak setengah meter. Ia membangkak, wajahnya sejajar dengan wajah Handoko. Dari bibirnya tercium aroma tanah basah, bercampur amis besi. Kowe wis janji, Handoko. Handoko menggeleng, menangis. Aku ora tahu janji opo-opo. Perempuan itu tersenyum retak. Dari celah gigi yang patah, sesuatu mengalir, bukan darah, tapi cairan hitam pekat seperti lumpur. Wis lali yo, nanging aku ora bakal lali. Tiba-tiba perempuan itu mengangkat tangan dan menempelkan telapak dinginnya di dahi Handoko. Seketika penglihatan Handoko gelap. Ia merasa kepalanya seperti ditarik ke dalam pusaran. Suara jeritan, suara kecelakaan, suara logam bergesekan, dan suara dirinya sendiri berteriak semuanya muncul seketika, menabrak pikirannya tanpa ampun. Di tengah hiruk-pikuk suara itu, ada satu suara yang paling jelas. Suara perempuan itu, wektun kau eling. Sebab, iki mengwiwitan Handoko ambruk, tubuhnya lumpuh, dan gelap menelannya sepenuhnya. Handoko terbangun dengan napas tersengal, seperti seseorang baru saja menenggelamkannya ke dalam air hitam pekat. Tubuhnya masih di bawah pohon besar, namun suasana sekitar berubah. Udara terasa lebih hangat, tidak sedingin sebelumnya. Tidak ada tawa lirih, tidak ada suara langkah, dan perempuan itu hilang. Ia meraba dahinya, kulitnya dingin seperti es. Apa? Aku mimpi, gumam Handoko dengan suara gemetar. Tapi jaketnya basah oleh keringat, lututnya robek, dan motor tuanya masih terparkir beberapa meter dari tempat ia pingsan. Kenyataan terlalu nyata untuk disebut mimpi. Handoko mencoba berdiri, namun kepalanya berputar. Ketika ia menutup mata, kilasan seperti potongan film rusak muncul satu persatu. Suara logam beradu. Seseorang menjerit. Seseorang memanggil namanya, lalu wajah perempuan itu. Bukan wajah yang ia lihat tadi, tetap wajah yang lebih muda, lebih cerah, sedang tertawa bersamanya. Handoko tersentak, ia tidak mengenal perempuan itu. Ia yakin tidak. Namun mengapa wajah itu terasa akrab? Ia memukul-mukul kepalanya pelan, mencoba menghilangkan rasa berat di pikirannya. Tapi kilasan lain muncul lagi lebih jelas. Ia berdiri di tepi jalan. Malam hari, tapi bukan malam ini. Cahaya merah dari lampu rem menyala. Ada tubuh seseorang tergeletak. Ada suara terisak minta tolong. Dan Handoko tidak menolong, justru pergi. Handoko langsung menutup mulutnya, tubuhnya berguncang. Bukan aku, itu bukan aku. Suaranya pecah, meski ia tahu ia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Kilasan itu terasa seperti ingatan nyata, seperti bagian dari hidupnya yang selama ini ia pendam, atau ia lupakan secara sengaja. Handoko menatap jalanan panjang di depannya. Jalan itu sepi, dingin, dan terasa memanjang tidak wajar. Seperti tidak ada ujungnya,
Meski ia tahu desa seharusnya sudah dekat, motor mendadak menyala sendiri. Lampu utamanya berkedip 2 kali, seperti memberi isyarat. Mesin menderu pelan, suara knalpotnya menggema di jalan kosong. Handoko merinding. Ia mendekat perlahan, tangan gemetar memegang setang. Motor itu diam, tetapi ia bisa merasakan sesuatu bukan sekadar mesin. Ada kehadiran lain yang duduk di sana sebelumnya. Bau tanah basah masih tertinggal di jok belakang. "Kenapa kowe ngikut aku?" bisik Handoko lirih. Tidak ada jawaban, namun angin berubah dingin seketika, seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya, menghela napas panjang. Handoko memalingkan wajah dengan cepat, tidak ada siapa-siapa. Ia menenangkan diri, menghitung napas, lalu menyalakan motor dan melaju pelan. Ia tidak mau berhenti di KM 11 1 detik pun lebih lama. Namun saat motor berjalan beberapa meter, Handoko melihat sesuatu dari sudut mata. Bayangan besar bergerak di pepohonan. Ia menengok cepat. Bayangan itu hilang. Beberapa meter lagi, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Langkah, 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 langkah kaki banyak orang berjalan bersamaan dari arah pepohonan, mengikuti motor Handoko. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya pohon jati yang berdiri diam. Handoko mempercepat laju motor. Namun suara langkah itu semakin keras, seolah puluhan orang berjalan bersamanya. Bukan di tanah, tetapi di atas pepohonan, mengikuti dari kiri dan kanan dengan gerakan cepat. Napas Handoko. "Kacau? Apa, sing tak lakoni biyen?" Pertanyaan itu muncul sendiri. Tanpa ia sadari, ingatan kembali menyerang. Terlalu cepat, terlalu keras. Ia melihat dirinya berhenti di pinggir jalan. Seorang perempuan muda tergeletak, tubuhnya berdarah, meminta tolong. Dia memanggil namanya. Handoko mengenalnya. Entah bagaimana, ia mengenal perempuan itu. Namun Handoko tidak menolong. Ia mundur, gemetar, lalu berlari ke arah motor. Ia pergi, dan perempuan itu mati. Gambar itu memukul Handoko tanpa ampun. Ia hampir kehilangan kendali atas motornya. Tidak mungkin. Aku bukan orang jahat. Suaranya pecah. Sesuatu jatuh tepat di depan motor. Handoko menjerit dan menghentikan motornya mendadak. Itu bukan benda, itu orang, sosok gelap, tubuhnya remuk seperti habis dilindas kendaraan. Ia merangkak pelan ke arah Handoko, namun saat Handoko mundur ketakutan, sosok itu menghilang seketika. Hanya kabut tipis yang tersisa. Handoko menangis. Ia tidak sanggup. Kepalanya dipenuhi suara-suara. "Kenapa kowe tinggal aku? Kowe janji bakal balik. Kowe sing terakhir. Ono kene. Kenapa kowe melayu?" Handoko, itu bukan satu suara, puluhan, semua saling tumpang tindih. Handoko memekik, menutup telinganya. Namun suara-suara itu berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia melompat ke motor, menyalakan mesin, lalu melaju secepat mungkin. Tubuhnya menggigil, keringat dingin membanjiri punggungnya. Jalan yang harusnya lurus, mulai tampak melengkung aneh, seperti meliuk. Pohon-pohon seperti semakin mendekat, menyempitkan jalan. Motor semakin kencang. Handoko tidak peduli. Namun tiba-tiba, sesosok perempuan muncul di tengah jalan. Tetapi bukan perempuan hancur yang tadi. Ini wajah perempuan dari kilasan ingatan. Wajah yang pernah ia kenal. Yang pernah memanggil namanya. Perempuan itu berdiri dengan tubuh bersimbah darah. Memegang sebuah cincin kecil yang rusak. Handoko menginjak rem, tapi motornya tidak merespons. Ia menjerit. Perempuan itu mengucapkan satu kalimat. "Saiki kowe wis eling." Handoko, motor berhenti mendadak, dan semua berubah gelap. Gelap itu bukan sekadar kegelapan malam. Handoko merasakannya seperti cairan pekat yang menenggelamkan tubuhnya. Ia tidak tahu berapa lama ia berada dalam ruang tanpa bentuk itu. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya rasa berat seperti ada yang menindih dadanya. Lalu, perlahan, cahaya redup muncul. Cahaya dari lampu motor tuanya. Handoko membuka mata dan mendapati dirinya masih berada di tengah jalan KM ke-11, namun motor telah berhenti dengan posisi miring, hampir jatuh. Tangannya gemetar ketika mencoba bangun. Lututnya sakit, kepalanya berdenyut hebat. Di depan, perempuan itu sudah menghilang, tapi bekas darah di aspal, jejak tangan, dan aroma amis besi masih tertinggal. Handoko memeluk kepalanya. "Kenapa aku bisa lali kabeh iki?" Ia berbicara sendiri sambil menatap aspal hitam yang seolah hidup. Mendadak angin dingin bertiup melewati tengkuknya, dingin seperti napas mayat. Handoko membeku. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Ada seseorang berdiri tepat di belakangnya.
tetapi ia tidak bisa menoleh. Tubuhnya seperti dikunci oleh ketakutan yang menusuk sampai tulang. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Suara itu muncul. Sangat pelan, teramat dekat. Aku nengkene Handoko, suara perempuan itu. Namun berbeda, lebih berat, lebih retak. Seperti berasal dari tenggorokan yang sudah kering selama bertahun-tahun. Handoko memejamkan mata. Ia ingin menjerit, tapi mulutnya tidak merespons. Jari-jarinya bahkan sulit digerakkan. Perempuan itu bicara lagi. "Ngapa kowe tinggal aku waktu kui?" Handoko mulai terisak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak mampu mengingat seluruh kejadian. Ingatannya seperti ada yang menghapus sebagian pentingnya. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh pundaknya. Jari-jari dingin, panjang, keras seperti tulang. Handoko menggigil. Sentuhan itu tidak hanya menempel, jari itu bergerak perlahan, menyusuri bahunya menuju leher. Setiap sentuhan meninggalkan sensasi berbeda, seperti kulitnya dipahat dari dalam. Handoko memaksa dirinya bergerak. Dengan sekuat tenaga, ia menghindari sentuhan itu dan melompat maju. Jatuh tersungkur. Ia merangkak menjauh dari titik tadi, napasnya tersengal. Ia menoleh cepat, dan di sana perempuan itu berdiri. Tidak seperti tadi. Kini tubuhnya lebih dekat dengan bentuk manusia, tetapi dengan kulit pucat yang retak-retak. Rambutnya menggantung menutupi sebagian wajah. Kebayanya lusuh, berlubang di beberapa bagian, memperlihatkan tulang yang menonjol. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Gerakannya patah-patah seperti boneka rusak. Saat wajahnya terlihat utuh, Handoko menjerit. Mata itu tidak kosong lagi. Kini mereka memandang lurus kepadanya, penuh luka, penuh amarah, dan penuh rasa kecewa. "Aku nunggu koe mulih." Suara itu bergetar. Handoko menggeleng kuat-kuat. "Saiki, aku ngerti sopo kowe. Aku ora eling opo-opo," teriaknya panik. Perempuan itu tersenyum, tapi senyum itu patah. Bibirnya robek ke samping. "Nanging aku eling kabeh." Seketika suasana berubah. Pohon-pohon bergetar. Aspal seakan memantulkan suara jeritan jauh di bawah tanah. Udara menjadi berat, dan aroma tanah basah berubah menjadi aroma daging busuk. Handoko terhuyung, memegangi dada. Ia merasakan tekanan aneh dari dalam tubuhnya, seperti seseorang mencoba membuka sesuatu yang sudah ia kunci lama di dalam ingatan. Dan saat itu, ingatan lain muncul. Ia melihat dirinya beberapa tahun lalu, mengendarai motor malam-malam. Jalan yang sama, titik yang sama. Lalu muncul seorang perempuan berlari ke tengah jalan. Wajahnya ketakutan. Handoko mengerem terlambat. Benturan keras. Tubuh perempuan itu terpental ke pinggir jalan. Ia hidup. Ia merangkak, memanggil nama Handoko. Ia minta tolong. Ia menangis sambil memegang perutnya, seolah ada sesuatu di dalamnya. Handoko ketakutan. Ia takut polisi, takut masalah, takut disalahkan. Ia memilih pergi. Tubuh perempuan itu ditinggalkan sendirian. Dan di saat itu, tangis perempuan itu berubah menjadi jeritan panjang yang seharusnya tidak didengar manusia. Handoko tersungkur ke tanah. Kedua tangannya menutup telinga. "Cukup, cukup! Opo pancen iki sing kelakon?" Perempuan itu mendekat. Langkahnya perlahan, tapi setiap ia melangkah, bayangan tubuhnya tertinggal seperti asap hitam yang menari liar. "Kau sing mateni aku, Handoko." Handoko memukul aspal, menggigit bibir sampai berdarah. "Aku ora sengaja! Aku ora sengaja! Aku wedi! Aku bingung!" Perempuan itu berhenti tepat di depan Handoko. Dari jarak dekat, ia terlihat jauh lebih mengerikan. Kulit wajahnya sobek di beberapa bagian. Ada bekas roda motor melintang dari bahu ke pinggangnya, dan tangan kanannya putus sampai siku. "Waktu kui, aku durung mati." Perempuan itu berbisik lirih. "Tapi kowe sing ninggal aku nganti mati diuk." Handoko menangis terisak. Tidak ada alasan, tidak ada kata yang bisa menyelamatkannya dari rasa bersalah itu. Tetapi perempuan itu tidak datang untuk meminta maaf. Ia datang untuk menagih janji yang dulu Handoko buat dalam keadaan panik. Janji bahwa ia akan kembali membawa bantuan. Janji yang tidak pernah terpenuhi. Perempuan itu menunduk, wajahnya mendekati wajah Handoko. Bibir hitamnya menyentuh telinga Handoko. "Saiki, giliranmu membayar." Saat itu, tangan-tangan hitam keluar dari aspal. Dingin, panjang, bergerak seperti akar. Tangan itu meraih kaki Handoko dan menariknya ke bawah. Handoko menjerit sekeras mungkin. Tetapi jalan KM 11 menelan suaranya seperti memakan satu lagi pengembara yang kembali membuka pintu masa lalu yang seharusnya terkunci. Handoko berdiri di depan rumah Mbah Warjo, menatap pintu kayu tua itu,
Dengan perasaan campur aduk, ia ragu mengetuk. Tapi hatinya mendorong. Ada sesuatu di dalam rumah itu yang mungkin bisa menjelaskan semua kejadian aneh yang menimpanya. Sejak malam di KM11, ia mengetuk sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada jawaban. Angin yang berhembus membawa bau anyir samar, seperti tanah kuburan yang baru digali. Handoko menelan ludah. Ia tahu bau itu. Bau yang sama ketika sosok perempuan mengerikan itu muncul di jok belakang motornya. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Masih tidak ada jawaban. Namun saat Handoko hendak berbalik, pintu berdecit perlahan, terbuka sendiri. Tidak ada tangan yang mendorongnya. Tidak ada suara dari dalam. Hanya ruang gelap dengan aroma tembakau dan kayu lama. Suara Handoko bergetar. Tidak ada sahutan. Seketika ia teringat ucapan Pak Darmo bahwa Mbah Warjo pernah melihat sosok itu. Ia nekat melangkah masuk. Pintu menutup perlahan di belakangnya, seolah mendorongnya terperangkap dalam rumah tua itu. Ruangan itu remang. Hanya lampu teplok kecil di sudut ruang yang menyala, dengan api kecil yang bergoyang lemah. Di lantai berserakan lembaran daun sirih, bunga kantil, dan abu dupa. Seakan seseorang baru saja melakukan ritual, atau menghindari sesuatu. Di tengah ruangan, terdapat meja dengan kain hitam. Di atasnya, ada mangkuk tanah liat berisi air keruh. Handoko mendekat, tapi sebelum ia sempat memeriksa, suara serak memotong keheningan Chau Nakateka. Dok. Handoko terlonjak. Dari balik tirai, muncul Mbah Warjo. Jalannya lambat, tubuhnya kurus, tetapi matanya tetap tajam meski tampak lelah. Mbah, aku butuh bantuan, kata Handoko. Mbah Warjo hanya mengangguk pelan dan mempersilakan Handoko duduk. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih, kejadian iku mulai muncul maneh yo. Handoko mengangguk. Mbah, apa jenengan ngerti makhluk apa yang ngikut aku? Kenapa selalu muncul di KM11? Tatapan Mbah Warjo berubah sendu. Ia duduk perlahan, lalu mengusap wajahnya yang keriput. Aku wis suwe ndedonga makhluk iku ora muncul maneh. Wis puluhan tahun, ora ana gangguan. Tapi saiki, kenapa dheweke metu maneh? Handoko semakin gelisah. Makhluk opo? Mbah Warjo memejam, seperti sedang mengingat masa lalu. Wong-wong biasa nyebut dheweke Mbiak, sorry. Nama itu terdengar biasa, tetapi nada suara Mbah Warjo membuat udara menjadi lebih dingin. Dheweke dudu sekedar arwah. Dudu wong mati biasa. Dheweke dikubur ora layak, ora diterima bumi, ora diterima langit. Handoko merinding, kenapa dia ngikut aku, Mbah? Mbah Warjo menatapnya lama, sangat lama, seolah mencari sesuatu di wajah Handoko. Karena kowe pisanan sing delok nong KM 11 sawis suwin, ora ana ting wani liwat jam-jam kui. Handoko menelan ludah. Ia tidak bisa menyangkal dirinya memang keras kepala, tapi kowe kudu ngerti siji perkara. Dok, lanjut Mbah Warjo dengan suara lebih redup. Mbak Sari, iku ora cuma ngetutno. Doike, milih roh sing arep digawalunya. Jantung Handoko berdetak keras. Dia mau apa dari saya? Mbah Warjo berdiri, berjalan menuju meja ritual. Ia mengambil mangkuk tanah liat berisi air keruh dan mendorongnya ke depan Handoko. Deloken banyu iki. Deloken tenanan. Handoko menunduk. Air itu tampak biasa, meski keruh. Namun saat ia menatap lebih lama, permukaannya mulai bergetar sendiri, tanpa angin. Dan perlahan, bayangan muncul. Wajah perempuan dengan rambut panjang, kulit pucat kebiruan, mata kosong tanpa bola mata. Wajah itu muncul dari balik keruh air, seperti menatap langsung ke dalam mata Handoko. Handoko tersentak mundur, napasnya kacau. Mbah, itu? Mbah Warjo mengangkat tangan, menahan Handoko agar tetap duduk. Tenang, iki mung bayangan, dudu aslain. Handoko memaksakan diri mengatur napas. Bayangan wajah itu masih menghantui pikirannya. Dheweke wis nempel nang awakmu Handoko, saben dina bakal luwih cedak. Luwih kuat, luwih jelas. Handoko menggigit bibirnya. Bagaimana cara menyelamatkan diri? Mbah Warjo tak langsung menjawab. Ia justru menghempaskan napas berat, hampir seperti menyerah. Karena ana, tapi ora gampang. Buddha korban, butuh tumbal sing ora sembarangan. Handoko terium, suara tumbal membuat jantungnya seakan berhenti. Tumbal opo? Mbah Warjo memandangnya dengan mata sayu, suaranya turun menjadi hampir bisikan. Tumbal sing kudu duweni hubungan karo kowe. Handoko membeku, tidak suka arah pembicaraan ini. Dan sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, tiba-tiba pintu belakang rumah membanting sendiri. Angin dingin menyeruak masuk. Lampu teplok bergoyang keras, hampir padam. Dari sudut ruangan terdengar suara langkah kecil. Tik tik tik, lalu suara napas berat, lalu suara lirih yang sangat ia kenal. Han,
"Do, kok?" Handoko menoleh dengan sisa keberanian yang ia punya. Di ujung ruangan, bayangan perempuan itu muncul perlahan. Pelan, tapi pasti merayap dari balik gelap. Wujudnya semakin nyata daripada yang pernah Handoko lihat. Dan Mbah Warjo hanya berkata dengan suara putus asa, "Kau wis telet, Dok. Doeke wis nemoke awakmu maneh." Suara itu mengiris keheningan, seperti kuku menyeret permukaan besi. Handoko mematung. Napasnya tercekat. Mbah Warjo berdiri kaku. Wajahnya pucat seperti kehilangan seluruh darah. "Duduk aja Obah," bisik Mbah Warjo. Suaranya bergetar, tapi Handoko tidak bisa mematuhi. Matanya terpaku pada sudut ruangan. Tempat wujud perempuan itu muncul perlahan, seolah lahir dari bayang-bayang yang menggumpal. Rambutnya menjuntai menyapu lantai. Tubuhnya membungkuk dengan posisi yang tidak mungkin dilakukan. Manusia hidup, tulang bahunya terlihat seperti hendak menembus kulit. Setiap langkahnya menimbulkan suara yang tidak berasal dari telapak kaki, lebih mirip gesekan daging yang tidak utuh. Handoko ingin menjerit, tapi suaranya terkunci. "Mbah, dia kenapa bisa masuk?" bisiknya panik. "Deweke ora masuk," jawab Mbah Warjo lirih. "Dueke wis ning kene sak durunge kowe mlebu." Jawaban itu membuat Handoko gemetar. Ini berarti sejak ia mengetuk pintu, sosok itu sudah memperhatikannya. Perempuan itu berhenti di tengah ruangan. Rambutnya masih menutupi wajah, namun tangan kirinya terangkat perlahan. Jari-jarinya patah-patah dengan sudut tidak normal. Seakan tulangnya pernah ditarik paksa, lalu dipaksa menyatu lagi. Ia menunjuk Handoko, lalu berkata, lebih jelas dari sebelumnya, "Kowe durung bali." Handoko. Ruangan seolah membeku. Api lampu teplok mengecil, hampir padam. Aroma tanah basah dan darah membanjiri udara. Handoko merasa seluruh bulu kuduknya berdiri, dan lututnya lemas. "Aku orang ngerti, kowe kepengen opo?" teriak Handoko akhirnya. Lebih ketakutan daripada marah. Perempuan itu mengeluarkan suara cekikik lirih, seperti seseorang yang sedang menahan kesakitan, namun terpaksa tertawa. Kepala perlahan terangkat. Rambut terbelah sedikit. Handoko melihat kondisinya dan menyesal melihat wajahnya rusak. Kulitnya seperti dikuliti sebagian, menyisakan jaringan daging yang menipis. Di bawah mata kosongnya, terdapat luka memanjang seperti robekan lama yang masih menganga. Mulutnya bergerak, dan suara pelan keluar. "Mbok kelingan? Ta?" Handoko menggeleng cepat. "Aku orang ngerti sampean." Namun perempuan itu menoleh ke Mbah Warjo. Tatapan kosongnya seperti memberi peringatan. Dan Mbah Warjo gemetar, akhirnya membuka suara. "Handoko, kowe kudu ngerti, Mbak Sari kui mati ora wajar. Wong-wong desambien ngerti, tapi seng bener-bener ngerti. Sebab matine kui mang sedikit, terus apa hubungannya karo aku?" tanya Handoko, mulai kehilangan kontrol. Mbah Warjo menghela napas panjang. Kelopak matanya bergetar, karena "Kowe cucu lanang tunggal, wong sing melu mateni deweke." Darah Handoko seperti berhenti mengalir. Pait, sembahi kau, bapakmu. Kui salah siji sing melu membuang awake dewek, nang KM ke-11, wektu kui. Adu dukun, sengketa tanah, karo perkara sing ora terang. Mbak Sari dijupuk, disiksa, terus dibiarkan anak kono nganti mati tanpa jenazah ditampani. Handoko tertegun, mulutnya terbuka. Ia tidak pernah mendengar cerita semacam itu di keluarganya. Simbaha kowelan liane, sumpah ora bakal ngomong. Nanging dendam dudu barang sing ilang dok. Dendam mong turu. Perempuan itu melangkah makin dekat. Handoko bisa mendengar suara tulangnya berderak tiap kali ia menggerakkan badan. "Saiki giliranmu." Handoko mundur, menabrak kursi. Napasnya memburu. "Kenapa? Aku ora melok urusan embien." Mbah Warjo menutup mata, suaranya serak. "Karena deweke ora golek wong sing salah. Deweke golek keturunan darah." Seketika perempuan itu meloncat, lebih cepat dari logika manusia. Tubuhnya melayang sesaat, memanjang, sebelum mendarat tepat di depan Handoko. Jarak mereka hanya 1 lengan. Nafas dingin menyapu wajah Handoko. "Bali karo aku." Bisikannya menggema tidak wajar seperti berasal dari belakang kepala Handoko sekaligus dari depan. Mbah Warjo mengangkat tongkatnya dan menghentakkan ke lantai. "Wis, aja nyedak bocah iki." Perempuan itu menoleh. Gerakannya patah-patah, menimbulkan suara retakan yang membuat telinga sakit. Ia merangkak ke arah Mbah Warjo. Cepat, seperti laba-laba yang marah. Mbah Warjo mengucap mantra, tetapi mantra itu terpotong karena sosok itu tiba-tiba menghilang dari pandangan. "Hati-hati Mbah," teriak Handoko. Terlambat, perempuan itu muncul di belakang Mbah Warjo, mencengkeram pundaknya dengan yari-yari patah, lalu berbisik, "Sing lindungi."
Saiki thing, tak jupuk disik. Mbah Warjo menjerit, tubuhnya tersentak seperti dialiri listrik. Tubuh kurusnya terangkat sedikit dari lantai, lalu terhempas keras. Handoko tidak bisa bergerak, tidak bisa menolong, tidak bisa lari. Ketakutan membelenggunya sepenuhnya. Perempuan itu berbalik perlahan. Wajah rusaknya semakin jelas. Mulutnya merekah seperti sobek. Saiki, giliranmu Handoko. Dan lampu teplok padam. Ruangan tenggelam dalam gelap total. Namun suara langkahnya semakin dekat. Semakin dekat. Mengitari Handoko, tiido, tik-tik. Lalu bisikan dingin itu muncul tepat di belakang lehernya. Aku wis nunggu hatimu. Kegelapan yang menelan ruangan itu begitu pekat hingga Handoko tak bisa melihat tangannya sendiri. Namun, suara langkah itu, tik-tik, tik, tetap terdengar jelas, seakan bergema dari segala arah sekaligus. Ia tidak tahu apakah sosok itu berjalan mengitari dirinya, melayang, atau merayap di dinding. Yang ia tahu hanyalah satu, perempuan itu semakin dekat. Napasnya berembus dingin di leher Handoko. Handoko gemetar hebat, ototnya terkunci, seolah tubuhnya sendiri menolak untuk berbalik metu. Desisnya lirih, hampir seperti doa. Namun suara lain merespon dari belakang telinganya. Ora gampang metu dok, kue wis dadi bagian saka aku. Jari-jari dingin menyentuh punggung Handoko pelan. Tapi cukup membuat tubuhnya seperti diraba benda basah dari liang kubur. Ia menjerit dan spontan menepis. Namun yang ia tepuk hanyalah udara. Sosok itu menghilang. Lagi, ruangan senyap. Tak ada langkah, tak ada napas. Hanya degup jantung Handoko yang menggedor telinganya sendiri. Mbah, panggil Handoko. Berharap suara Mbah Warjo menjawabnya, yang ia dapatkan hanyalah suara batuk serak dari lantai sebelah kanan. Mbah Warjo masih hidup, tapi lemah dok. Lari, metusaka, Oma Iki. Ucapnya nyaris tak terdengar. Handoko miroba-roba dalam gelap, mencari pintu. Namun, baru 2 langkah ia bergerak. Dari atas kepalanya, SUA, R.A. Lunga, Handoko mendongak. Ia menyesal melakukannya. Dari langit-langit rumah, terlihat bayangan tubuh panjang menjuntai. Seperti perempuan itu menggantung terbalik. Wajahnya hanya beberapa jengkal dari wajah Handoko. Rambut tergerai ke bawah, menyapu pipinya. Dari mata kosong itu, cairan hitam menetes, menyentuh kulit Handoko dan terasa panas seperti bara. Handoko berteriak dan mundur tersungkur. Namun suara cekikikan itu memenuhi ruangan, membuat telinganya berdenging. Perempuan itu menjatuhkan tubuhnya ke lantai dengan suara keras, lalu merayap mendekat menggunakan lengan yang bengkok. Setiap gerakan terdengar seperti tulang patah direnggut paksa. Aku ora butuh awakmu. Ia berhenti tepat di depan Handoko, kepala menunduk sampai dagunya hampir menyentuh lantai. Aku butuh jiwamu. Handoko berusaha berdiri, tapi kakinya kaku. Ketika ia memaksakan diri, sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangannya dan menariknya ke lantai. Jari itu bukan manusiawi, pukulannya tidak sakit, tapi merampas tenaga dok. Dalam jenaku, ia menoleh tanpa bisa melawan. Wajah perempuan itu kini berubah lebih hancur, lebih dekat, lebih nyata dari sebelumnya. Mulutnya robek hingga ke pipi, memperlihatkan gigi hitam dan lidah yang patah di ujung. Dari hidungnya mengalir tanah basah bercampur serpihan kayu. Humatini, Rikoso. Aku ditinggal. Aku dilaleke. Nang KM 11. Aku ngenteni sapa wei sing duwe darah sing pada. Handoko menangis ketakutan. Aku ora ngerti kesalahannya simbahku mbah. Aku ora melu urusanmu. Kumohon, jangan tarik aku. Perempuan itu berhenti merayap. Kepala miring ke kiri lalu ke kanan, seperti sedang mempertimbangkan. Namun detik berikutnya, ia menunjuk dada Handoko. Darahmu tetap nyambung. Aku ngenteni iki. Subeng. Tiba-tiba tubuh Handoko terasa sesak, seperti dadanya diremas dari dalam. Ia meraba dada dan merasakan kulitnya bergetar tidak wajar. Mbah Warjo dengan sisa tenaga terakhirnya berteriak, "Dok, ajan delok, matane, aja nganti rohmu ketarik." Terlambat, perempuan itu membuka mulut sangat lebar tidak manusiawi, hampir memenuhi separuh wajah. Dari mulut itu keluar suara seperti ribuan jeritan tertahan, dan udara di sekitar Handoko berputar, seperti pusaran angin kecil, menarik napasnya, menarik suaranya, menarik jiwanya. Handoko merasakan bagian dirinya ditarik keluar, seperti benang halus yang disedot dari tubuhnya. Ia memegangi kepalanya dan menjerit, "Aku ora pengen mati, aja tarik aku." Namun perempuan itu semakin dekat. Wajahnya hampir menempel di wajah Handoko. Suaranya berubah menjadi bisikan yang sangat pelan, namun terdengar jelas sampai tulang iki wes wayahi. "Kau balik karo aku." Pusaran itu
semakin kuat. Handoko merasa dunia menjauh. Lantai terasa lenyap di bawahnya. Tetapi sebelum semuanya gelap sepenuhnya, BRAAA, pintu depan rumah terbanting terbuka dengan keras, dan cahaya senter menerobos masuk. Handoko, Embo, teriak suara laki-laki dari luar. Perempuan itu berhenti seketika. Kepalanya menoleh cepat, seperti hewan terganggu. Cahaya senter memantul pada wajahnya, membuat tubuhnya berasap tipis. Seperti terbakar, ia memandangi Handoko, marah, kecewa, namun menahan diri, dan dengan suara paling dingin yang pernah Handoko dengar, ia berbisik, "Aku bakal bali. Ora dina eki, ora benji eki, tapi aku bakal bali." Lalu tubuhnya berputar seperti kabut hitam, memudar, menguap ke langit-langit rumah, lalu lenyap tanpa jejak. Pusaran angin berhenti. Dada Handoko kembali terisi udara. Ia jatuh terduduk, terengah, hampir pingsan. Orang yang membawa senter Pak Darmo berlari masuk dengan panik. "Dok, sampean ora apa?" Handoko tidak menjawab. Ia hanya memandang lantai kosong di depannya. Tempat makhluk itu tadi merayap. Dan dari sudut ruangan, suara serak Mbah Warjo berkata lemah, "Perjuanganmu durung rampung, Dok. Deweke saiki wis melebu uripmu. Bakal ngoyakmu nanti entek." Rasa dingin menjalari tulang Handoko. Karena di telinganya, walau sangat pelan, ia masih mendengar bisikan jauh. "Aku nunggu. Neng, KM 11. Handoko duduk bersandar di dinding rumah Mbah Warjo. Seluruh tubuhnya bergetar tidak terkendali. Nafasnya tersengal seperti paru-parunya baru saja ditarik keluar dan dipaksa kembali masuk. Pak Darmo memegangi bahunya, sementara Mbah Warjo masih tergeletak tetapi sadar. "Pak, sopo sing nindakake iki?" tanya Pak Darmo dengan suara tercekat. Handoko tak bisa menjawab. Tenggorokannya kering, pikirannya kacau. Yang terbayang hanya wajah rusak perempuan itu Mbak Sari yang hampir merenggut jiwanya. Mbah Warjo mengangkat tangan lemah. "Ora usah takon sing jales-jales ora, aiso dijelasno. Mo, sing penting saiki, bocah iki kudu selamat." Pak Darmo menelan ludah. Tapi apa kui makhluk beneran? Atau jin? Atau apa Mbah Warjo menggeleng lambat. "Dudu sekedar jin, dudu setan. Deweke, arwah penasaran, sing jelma dadi, makhluk sing ora aiso ditampa bumi, lan ora diterima langit." Pandangan Mbah Warjo tertuju pada Handoko, yang masih gemetar, lan saik. "Duweke wis duwe hubungan langsung karo awakmu, Dok." Handoko menutup wajah dengan kedua tangannya. "Aku ra pantas ngalami kabeh iki. Aku ora ngerti apa-apa. Aku ora tahu melu urusan masa lalu keluarga. Kenapa aku sing kena?" Pak Darmo memegang bahunya. "Ngih, Dok, awakmu ora salah. Tapi kadang sing ngemboten salah yo, kudu bayar kesalahan wong liyo." Handoko menendang lantai, marah dan takut jadi satu. "Aku ora terima, simbahku wis mati. Kenapa aku sing diburu?" Mbah Warjo mendekat perlahan. Wajahnya penuh rasa iba. "Amarga sing ditindakake simbahmu lan kanca-kancane, Dok. Ora tahu rampung. Wong-wong kuwi mateni, Mbak Sari, tanpa ritual. Bener, jiwa sing mati kanthi cara koyo ngono, bakal nyekel garis darah paling kuat saka keturunane." Handoko menggeleng lambat. "Terus saiki piye? Apa aku kudu ndelok kowe nganti aku ketarik karo makhluk kuwi?" Mbah Warjo menarik napas panjang, lalu berkata, "Isi ana siji dalan, tapi dalan iki angel. Ora kabeh wong aiso nindakake. Kowe kudu ketemu." Lalu Handoko menoleh cepat, bingung. "Maksudnya, simbahku wis mati puluhan tahun lalu." "Yoga sih," saut Mbah Warjo. "Tapi roh leluhur sing tanggung jawab matine Mbak Sari kudu muncul. Yen ora, Mbak Sari bakal nyekel awakmu nganti mati. Kowe kudu nyuwun pangapura kanggo dosa sing ora tahu diakonit." Handoko menelan ludah. "Kerane, piye, Mbah?" Mbah Warjo menunjuk ke rak kayu tua di sudut ruangan. Di sana terdapat sebuah kotak kayu berukir wayang, tertutup debu. "Buka kotak kui." Dengan tangan gemetar, Handoko membuka tutup kotak. Di dalamnya terdapat selembar kain lurik tua, potongan gelang tembaga yang patah, dan selembar foto hitam putih, seorang lelaki tua berjenggot tebal wajahnya, mirip ayah Handoko. "Laiki, sekusit?" tanya Handoko. Mbah Warjo mengangguk. "Iki foto mbahmu wektu urip, tapi sing paling penting, gelang tembaga kui." Handoko mengangkat gelang itu. Rasanya dingin, bahkan es. Ada goresan di permukaannya, seolah pernah digunakan dalam ritual keras. "Gelang iki, duwek simbahmu. Lan iki,
gelang sing digunakake, waktu nyekek. Mbiak sorry. Handoko menjatuhkan gelang itu, terkejut seolah digigit ular. Simbahku, nyekek, nganti mati. Mbah Warjo menunduk. Embien, simbahmu, bagian saka ritual kanggo ngusir, kekuatan gaib sing dituduhake, marang wong-wong deso. Dewoke percaya, Mbak Sari dukun santet sing nyerang warga. Padahal, kabeh kui fitnah belaka. Handoko jatuh terduduk. Dunia rasanya runtuh, Dok, kata Pak Darmo pelan. Aku ngerti iki berat, tapi sing penting saiki, karane awakmu slamet. Handoko memejamkan mata dan berusaha menahan tangis. Mbah, aku kudu piye? Mbah Warjo menatapnya lama. Kowe kudu melayu menyang KM11. Handoko membuka mata cepat. Apa mbah? Aku hampir mati di sana. Mbah Warjo menggeleng. Justru neng kono, kowe aiso nyuwun pangapura karo cara sing bener. Kowe kudu nyuwun restu ro simbahmu. Neng KM11, perbatasan antar alam paling tipis. Yen roh simbahmu muncul, kau isi du harapan. Pak Darmo berdiri. Tapi iki bah arep menyang sumber malukui, layan makhluk mau muncul maneh. Mbah Warjo menatap mereka dengan mata sayu. Dehweke mesti muncul maneh. Nanging kowe ora duwe pilihan liyo. Handoko memegang gelang tembaga itu lagi. Beratnya seolah bukan logam, melainkan beban dosa. Mbah Warjo berkata lirih, kowe kudu bali dina iki. Sakdurung ngebengi, tekan. Handoko membeku. Kenapa harus sebelum malam? Mbah Warjo menjawab tanpa ragu, amarga yen kau tikin ke M11 sakwais Benji sing metu dudu cuma roh simbahmu. Handoko merinding. Maksudnya, Mbah Warjo menatapnya dengan wajah kosong. Sing metu. Kabeh sing tahu mati nang kono. Petang semakin dekat. Handoko harus membuat keputusan. Dan dari luar rumah, angin bertiup membawa suara samar. Handu, keop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gelapnya malam dan sunyinya perjalanan Solo Jogja, ada satu titik yang tak pernah disebut dengan suara keras KM11. Sebuah tempat yang tampak biasa saat siang, namun berubah menjadi lorong sunyi yang menelan suara, cahaya, dan keberanian siapapun yang melintas ketika malam tiba. Tidak ada angin yang berhembus, tidak ada hewan yang bersuara, seolah alam pun enggan menyentuhnya. Sudah puluhan kisah beredar. Pengendara yang mendengar langkah kaki tak terlihat, perempuan yang berdiri tanpa bayangan, hingga motor yang melaju sendiri tanpa pengendara. Tapi tidak satupun yang benar-benar ingin membuktikan. Sebab sekali seseorang berhenti di KM11, biasanya bukan hanya tubuhnya yang hilang, tetapi juga suaranya, namanya, bahkan ingatan tentang dirinya perlahan memudar dari orang-orang terdekat. Malam itu, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan jalan mendadak terasa lebih panjang, ada seorang pria bernama Handoko yang melintas tanpa tahu bahwa ia hanyalah tamu baru bagi kegelapan yang sudah lama lapar. Dan ketika langkah pertama memasuki wilayah KM11 diambil, tidak ada jalan kembali.